Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya di dalam ibadah Kids for Christ bersama dengan Kak Tina pagi ini. Sudah siap semuanya ya, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau fokus supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau satu dulu dalam doa ya. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk kasih sayang Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan Yesus, kalau kami mau sama-sama kembali beribadah Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak buat Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, biarlah setiap hormat, kemuliaan, dan pujian hanya kami sampaikan kepada Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, kita siap untuk memuji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mengatakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Aku anak Raja, engkau, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, haleluya. Adik-adik, kita siap untuk menyembah Tuhan. Kita mau siap juga untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau Tuhan terus mengubah hati kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat pujian ini yang kita mau sama-sama katakan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan lagi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu.
penjunan. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku sepertimu, Yesus. Ubah hatiku sepertimu, Yesus. Biarlah penyembahan kami Tuhan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, kami boleh terus dibentuk, kami terus boleh diubahkan, kami terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang hebat, yang dahsyat buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Kalau pagi hari ini lagi Tuhan, kami juga mau bersama-sama Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan menjadi seorang murid. Kami mau duduk diam di dekat kaki-Mu Tuhan, untuk kami diajar lagi, kami dibentuk lagi, kami diubahkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Biarlah kuasa, urapan, otoritas yang dari Tuhan juga menjadi bagian, dan setiap kami Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami sampaikan kepada Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, shalom adik-adik. Nah, yuk sekarang kita persiapkan hati kita ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar tentang perumpamaan penabur. Nah, pasti adik-adik semua masih ingat ya, masih ingat akan perikop ini ya. Perumpamaan tentang penabur. Ada berapa macam tempat, ada berapa macam jenis tanah yang disebutkan di situ ya. Ada 4 ya. Ada 4 ya. Kita tahu tanah ini menggambarkan apa? Menggambarkan hati kita ya, hati kakak-kakak dan hati adik-adik semua ya. Dan benih adalah apa? Benih itu adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang ditaburkan, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima itu adalah seperti benih yang ditaburkan di dalam hati kita ya. Ada 4 tempat di mana benih itu jatuh ya. Ini menunjukkan respon kita atau tanggapan kita ya. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan? Yang pertama adalah apa? Benih yang jatuh di pinggir jalan ya. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu ya, tempat yang berbatu-batu ya. Dan yang ketiga adalah benih yang jatuh di tempat yang banyak semak-semak duri ya. Dan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur ya. Tadi kakak udah bilang tanah ini adalah menggambarkan hati kita. Nah, yang pertama tadi apa? Jatuh di mana? Jatuh di pinggir jalan. Artinya apa? Ya, ketika firman Tuhan disampaikan ya, misalnya adik-adik sedang beribadah, nah seperti saat ini ya, firman Tuhan disampaikan. Nah, tapi terus adik-adik main-main, nggak memperhatikan, nggak mendengarkan ya.
ya, sehingga apa firman Tuhan yang disampaikan kita nggak mengerti ya, kita nggak mendengarkan ya, kita nggak mengerti, boro-boro mengerti, dengerin aja tidak ya. Jadi ini seperti sia-sia ditanam, ditabur di pinggir jalan, kemudian datanglah si jahat ya, datanglah iblis, dicurilah benih-benih firman itu ya, diambil oleh iblis, sehingga apa? Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mengerti kehendak Tuhan ya. Dan yang kedua adalah apa? Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ya, ada tanahnya tapi tipis ya, tanahnya sedikit karena banyak batunya, tanahnya tipis ya. Jadi ini seperti apa? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan ya, dengerin sih ya, mungkin dengerin tapi nggak sungguh-sungguh ya adik-adik ya, dengerin sih, mengerti tapi tidak sungguh-sungguh ya. Oh ya mengerti ya, waktu firman Tuhan disampaikan, oh ya ngerti gitu ya, mengerti. Tetapi ya begitu kita selesai ibadah, nah ya langsung lupa ya, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan datang ya, firman Tuhan itu tidak tinggal di dalam hati kita ya, tidak kita mengerti ya, karena dikatakan tadi tanahnya tipis ya, karena tanahnya berbatu-batu ya, artinya dia mengerti tetapi tidak berakar kuat ya, tidak melekat di dalam hati kita, tidak tersimpan di dalam hati kita ya firman Tuhan. Jadi waktu kita ada masalah, waktu kita lagi sedih ya, waktu kita ada lagi kecewa, firman Tuhan tidak kita ingat ya, firman Tuhan tidak tersimpan di dalam hati kita ya. Dan yang ketiga adalah apa? Firman Tuhan yang jatuh di tempat yang banyak semak duri, artinya apa? Di hatinya penuh dengan kekhawatiran ya. Waduh, nanti aku kalau melakukan firman Tuhan nanti aku ditinggalin sama teman aku ya. Nanti teman aku nggak banyak ya. Wah, nanti aku nggak bisa lagi ya main ini main itu ya. Nanti aku jadi terbatas ya. Banyak kekhawatiran, banyak pertimbangan ya, sehingga firman Tuhan itu tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita. Nah, adik-adik, yang keempat adalah yang Tuhan kehendaki ya. Tuhan menghendaki kita memiliki tanah hati yang baik, yang subur ya. Yaitu apa? Ya, tanah yang ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika benih itu disampaikan, ditaburkan ya, ketika firman Tuhan disampaikan itu kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Kita meresponi dengan sungguh-sungguh ya. Kita nggak main-main ya. Kita tidak sambil bercanda, tidak sambil bergurau, tetapi kita sungguh-sungguh ya memperhatikan firman Tuhan ya. Kalau ada ayat hafalan kita hafalkan ya, supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu terus melekat di dalam hati kita. Kita ingat ya, firman Tuhan tersimpan dalam hati kita, sehingga waktu kita misalnya ada masalah ya, misalnya kita ada masalah dengan teman ya, misalnya ada masalah kesulitan dengan pelajaran di sekolah, masalah dengan guru atau apapun ya, kita ingat ya ada firman Tuhan di dalam hati kita ya, kita berdoa ya, kita minta pertolongan kepada Tuhan ya, firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan menolong kita ya, karena apa? Hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan ya. Jadi ya kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 23 mengatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengar dan mengerti firman itu, sehingga dia apa? Bertumbuh dan bertambah-tambah, sehingga buah rohnya semakin banyak ya. Hidup kita menghasilkan buah-buah roh yang banyak ya. Hidup kita menghasilkan apa? Kasih, ada sukacita, damai sejahtera ya. Buah-buah yang udah kita pelajari ya, ada berapa? Ada 9 ya. Buah roh kita banyak ya. Hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena hati kita adalah hati yang baik ya. Firman Tuhan yang kita terima itu selalu bertumbuh di dalam kehidupan kita ya. Karena kita memiliki tanah hati yang subur. Nah, adik-adik, ini firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Mari kita semua setiap kali firman Tuhan disampaikan ya, kita mau sungguh-sungguh meresponi dengan baik, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk mendengar terus lupa ya, bukan hanya untuk keluar masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi tidak tersimpan di dalam hati kita ya. Tetapi firman Tuhan harus kita ingat ya, firman Tuhan harus kita tinggal di dalam hati kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita ya. Semakin hidup kita menyenangkan hati Tuhan, semakin kita berkenan kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mari kita berdoa, yuk.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami harus selalu Tuhan hati kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang menolong kami Tuhan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong mampukan setiap kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan menjaga hati kami menjadi tanah yang baik untuk setiap benih firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami dimanapun berada ya Tuhan, supaya kehidupan kami semua Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang bertumbuh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan yang semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Indonesia, Kau berkati bangsa kami, berkati negara kami Tuhan, berikan keamanan, berikan perlindungan Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, sungguh Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami semua. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ya mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, Kak Tina mau kasih tahu, minggu depan tanggal 20 Desember kita mau ada ibadah spesial. Karena apa? Kita mau ada ibadah Natal online. Ya adik-adik ya, walaupun di rumah saja, tapi kita tetap mau bersukacita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati, dadah.